Pada bagian ini kita akan melanjutkan dengan operasi-operasi sinyal di domain waktu yang juga melibatkan tiga jenis operasi, yaitu pergeseran waktu atau time shifting, kemudian penskalaan waktu atau time scaling, dan pembalikan waktu atau time reversal. Oke, mari kita mulai dengan operasi yang pertama, yaitu pergeseran waktu. Nah, di sini kita mempunyai sinyal asli yang kita namakan dengan sinyal XT, ya, sama pada contoh-contoh sebelumnya. Dan sinyal ini terdefinisi untuk waktu T dari min 1 sampai dengan T sama dengan 3. Oke, dengan amplitudo maksimum pada saat T sama dengan 0 yang bernilai 1. Nah, seandainya nanti kita sinyal XT ini digeser sejauh tau, ya di mana tau di sini kita ambil contoh bernilai 3, maka kita peroleh sinyal seperti ini yang berwarna merah. Dan persamaan sinyalnya adalah XT dikurang tau. Ya. Apabila taunya bernilai 3, maka kita peroleh sinyalnya, notasinya XT dikurang 3. Ya. Jadi XT adalah sinyal yang berwarna biru, sedangkan XT kurang 3 adalah sinyal XT yang digeser ke kanan, ya, ke arah sumbu T positif sejauh 3 satuan waktu. Dan kita peroleh sinyal yang berwarna merah ini. Cara untuk mengecek bahwa hasil pergeseran kita benar adalah kita lihat titik-titik di mana terjadi perubahan amplitudo sinyal, misalnya pada waktu T-1, T0, dan T sama dengan 3. Kita lihat di sini, ya, bila ya di kaki segitiga ini, ya, pada waktu T-1, ya, karena kita geser sejauh 3 ke sebelah kanan, maka kaki ini akan bergeser pada saat dari T sama dengan min 1 menjadi T sama dengan 2. Oke. Kemudian puncak di sini, puncak segitiga berada pada saat T sama dengan 0, maka apabila digeser, ya, waktunya sejauh 3 ke kanan, maka puncak ini berada pada waktu T sama dengan 3, yaitu dari 0 ke 3 kita geser. Jadi sejauh 3 satuan waktu. Demikian juga dengan kakinya, ya, yang berada pada saat T sama dengan 3. Bila kita geser waktunya sejauh 3 ke sebelah kanan, maka kaki ini berada pada waktu T sama dengan 6. Sehingga bisa kita lihat, ya, jadi seolah sinyal ini kita dorong ke sebelah sumbu T atau kita geser ke arah sumbu T positif sebesar 3 satuan waktu. Nah, apabila sekarang pergeserannya kita lakukan pada arah sebaliknya, yaitu ke arah sumbu T negatif. Ya, di sini saya notasikan seperti ini, T negatif. Maka kita peroleh persamaan sinyalnya adalah XT ditambah tau. Ya, kalau taunya ada 3, berarti kita peroleh XT tambah 3. Oke. Jadi di sini kita peroleh sinyal yang berwarna hitam. Ya. Jadi saya harapkan dari contoh ini mahasiswa nanti bisa menggambarkan operasi pergeseran sinyal. Ingat saja, apabila pergeserannya ke arah sumbu T positif, ya, persamaan sinyalnya adalah XT, ya, dikurang, ya, pergeserannya sejauh berapa. Misalnya di sini tahu. Apabila ke arah sumbu T negatif, sekali lagi, ya, T negatif, maka persamaan sinyalnya adalah XT tambah tau. Oke. Nah, jadi ingat ya, di sini walaupun arahnya sumbu T positif, tetapi operasinya di sini adalah negatif, T kurang tau. Ya, di sini juga kebalikannya, apabila kita geser ke arah sebelah kiri atau sumbu T negatif, ya, operasi di sini adalah yang di dalam kurungnya ini adalah T ditambah tau. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, sekarang saya mempunyai sinyal E pangkat negatif T. Nah, sekarang ditanyakan adalah bagaimana, ya, kalau misalnya di sini XT sama dengan E pangkat negatif T, ya, untuk T lebih besar dari 0, kita lihat sinyal terdefinisi untuk T lebih besar dari 0. Bagaimana kalau sinyal ini digeser sejauh 2 satuan waktu? Ya, sejauh 2 satuan waktu. Jadi pergeserannya ke arah sumbu T positif. Maka kita peroleh sinyal seperti ini.
Nah, ini bisa kita lihat persamaan sinyalnya juga berubah. Ya, jadi cara menuliskan persamaan sinyal seperti ini. Jadi sinyal asli xt sama dengan E pangkat negatif T untuk T lebih besar atau sama dengan 0, maka persamaannya bila digeser ke sebelah kanan adalah xt dikurang 2. Maka ingat ya, argumen di sini harus sama dengan argumen yang ada di sini dan juga di sini. Jadi, kalau argumen kita di sini xt kurang 2, maka kita tuliskan ya, I pangkat negatif dulu yang tidak ada hubungannya dengan T, koma, kemudian lebih besar dari 0. Nah, komponen di sini yang argumennya T di sini dan T di sini kita ganti dengan T dikurang 2. Berarti di sini kita mempunyai E pangkat negatif T kurang 2. Di sini juga T kurang 2. Sehingga kita peroleh E pangkat negatif T kurang 2. Dan ini berlaku, ya ini kita sederhanakan, ya ini pertidaksamaan. Ya ini kalau kita sederhanakan menjadi T, yang negatif 2-nya dipindahkan ke sebelah kanan, menjadi lebih besar dari 2. Dan kita lihat di sini, ya persamaan sinyalnya E pangkat negatif T kurang 2, sama dengan yang kita peroleh di sini, dan berlaku untuk T lebih besar dari 2. Nah, kita lihat di sini bahwa benar bahwa sinyal yang merah ini berlaku untuk atau mulai dari T lebih besar atau sama dengan 2. Oke, jadi saya harap mahasiswa melalui contoh ini memahami cara penulisan persamaan sinyal apabila telah melalui operasi pergeseran waktu. Oke, selanjutnya apabila kita geser ke arah sumbu negatif, T negatif, ya, persamaannya sebaliknya. Ya. Jadi di sini persamaan sinyal yang baru adalah xt ditambah 2. Dengan demikian, ya, E pangkat negatif, lihat argumennya sini T tambah 2, makanya E tambah 2, dan berlaku untuk waktu T ya, tambah 2 lebih besar atau sama dengan 0, dengan cara yang sama, dengan untuk pergeseran ke sebelah kanan tadi. Jadi kalau kita sederhanakan yang ini, pertidaksamaan ini menjadi T lebih besar atau sama dengan negatif 2. Dan kita lihat di sini, ya, persamaannya dimulai dari T lebih besar atau sama dengan negatif 2 sesuai dengan pertidaksamaan yang kita peroleh di sini, dan persamaan sinyalnya adalah E pangkat negatif T plus 2 sesuai dengan yang kita peroleh di sini. Oke, sebagai latihan, ya, kita di sini punya sinyal xt, dan mahasiswa diminta untuk membuat sketsa sinyal xt negatif 1. Ingat kembali pada contoh sebelumnya, ini berarti geser, nah, ingat ya, T negatif 1 di sini, geser ke kanan sejauh 1. Sedangkan yang ini, ingat tandanya plus 2, ya, geser ke kiri, ya, sejauh 2. Ke kanan ini maksudnya adalah sumbu T positif, ke kiri maksudnya adalah sumbu T negatif. Nah, kita masuk ke operasi yang ketiga. Operasi yang kedua yaitu time scaling. Jadi di sini kita punya sinyal xt sama dengan sinyal yang kita gunakan pada waktu operasi pergeseran sinyal. Kemudian kita lihat di sini kita melakukan operasi penskalaan waktu. Jadi waktu di sini yang kita skalakan, bukan amplitudonya ya. Beda. Kalau di sini misalnya contohnya 0,5 xt, ya. Jadi 0,5 dikalikan dengan x, berarti ini amplitudonya yang diskalakan. Ya, seperti kita lihat pada bagian video sebelumnya, yaitu di mana kita membahas tentang penskalaan amplitudo. Sedangkan di sini yang kita diskusikan adalah sinyal x 0,5t. Nah, jadi yang kita skalakan di sini adalah waktunya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat hasil penskalaan dari waktunya. Oke. Nah, bisa kita lihat sekarang di sini, ya, sinyal yang kita peroleh, ya, waktunya adalah mengembang. Ya, bisa kita lihat mengembang. Kalau penskalaannya ini, misalnya ini penskalaannya kita notasikan dengan A. Kalau A-nya lebih kecil dari
1 ya, sinyalnya mengembang seolah ini kita tarik ke sebelah sana dan ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Sedangkan apabila A-nya itu lebih besar dari 1, contohnya di sini adalah 2 ya, maka sinyalnya itu seolah kita kompres dari kanan dan juga kita kompres dari kiri ya, sesuai dengan faktor skalanya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana memperoleh sinyal yang berwarna merah ini. Oke. Nah, caranya adalah ini bisa kita lihat hubungan antara T lama ya, T lama, TL ya sini saya buat, kemudian TB. TB ya. TL di sini berhubungan dengan sinyal di sini ya, sedangkan TB berhubungan dengan sinyal yang waktu baru. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya bahwa ya TL itu adalah TB dikalikan dengan konstanta. Hubungannya seperti ini kira-kira. Oke, sebagai contoh, kita lihat di sini TL-nya adalah yang untuk di kaki ini ya, kaki dari segitiga berwarna biru ini, sinyal yang lama, sinyal XT, itu TL-nya adalah min 1, negatif 1, kemudian sama dengan 0,5 dikalikan TB. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa TB-nya. Jadi ini pindahnya kemana sih? Ya, kaki yang pada saat T sama dengan negatif 1. Ya, dengan aljabar sederhana kita peroleh TB sama dengan negatif 1 dibagi dengan 0,5. Itu sama dengan negatif 2. Jadi titik ini sekarang berubah menjadi titik di sini. Oke. Sekarang kita lihat lagi waktu T sama dengan 0 di sini. Oke, kita gunakan rumus yang sama. TL adalah 0, 0,5 kalikan TB. Dengan demikian kita peroleh TB-nya juga sama dengan 0 karena 0 dibagi 0,5. Jadi ini tetap ke sini. Kemudian kita lihat kaki yang ini. Ya, ini adalah 3. Jadi TL-nya 3 dikalikan 0,5 dikalikan TB. Dengan demikian TB sama dengan 3 dibagi 0,5 sama dengan 6. Jadi titik 3 di sini berubah menjadi 6. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh sinyal yang berwarna hitam ini atau sinyal X2T. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana proses ini. Ya, titik di sini dikonversikan menjadi titik di sini. Oke. Dengan menggunakan rumusan yang sama. Kita lihat TL-nya adalah negatif 1. Oke, skalanya sekarang 2 ya, bukan 0,5, 2 dikalikan dengan TB. Dengan demikian TB sama dengan negatif 1 dibagi dengan 2. Jadi nilai di sini adalah negatif 1/2. Titik 0 tetap berubah ke sini. Sedangkan titik 3, ya, kita gunakan rumusan yang ini. TL-nya adalah 3 sama dengan 2 dikali TB. Dengan demikian TB adalah 3/2 atau sama dengan 1,5. Arti nilai di sini adalah 1,5. Oke, jadi apabila konstantanya, sebagai recap, ya, apabila konstantanya itu bernilai lebih kecil dari 1, sinyalnya mengembang, ya ini agak berbeda dengan intuisi kita. Jadi dalam pikiran kita, kalau sinyalnya adalah pengali dari waktunya adalah setengah, sinyalnya semakin menyempit dong atau terkompres. Dan tapi ini kebalikan, ya. Jadi seolah malah bisa kita bilang ya sinyal yang lama itu merupakan ya setengah kali dari sinyal yang baru. Seperti itu cara berpikirnya, kebalikannya. Demikian juga dengan yang ini X2T dalam pikiran kita nanti sinyalnya mengembang. Padahal kenyataannya malah kebalikannya, sinyalnya menjadi menyempit atau terkompres. Yang terkompres hanya secara subu horizontal saja karena kita beroperasi di domain waktu. Ya, terkompresnya di domain waktu aja. Jadi tidak ke atas terkompresnya atau ke bawah,
ya, tetapi secara ke kanan atau ke kiri. Ya, kita lihat X 0,5T ini sinyalnya mengembang ke kanan dan ke kiri sekaligus, sedangkan X2T menyempit dari kanan dan menyempit dari kiri. Ya, ini cukup berbeda dengan operasi di domain amplitudo, di mana untuk pergeseran dan penskalaannya itu kita bergerak dari arah sumbu vertikal, bukan horizontal. Oke, nah ini contoh untuk sinyal E pangkat negatif T. Ya, kita lihat ini adalah gambaran sinyal untuk E pangkat negatif 0,5T atau X 0,5T. Ya, ini XT. Ingat ya, ini E pangkat negatif T. Maka ini ya menggantikan T di sini argumennya. Jadi negatifnya tetap, dikalikan dengan argumen di sini adalah 0,5T, maka persamaan juga sama. Demikian juga dengan yang ini, untuk X2T, maka persamaannya adalah E pangkat negatif tetap, kemudian argumennya di sini 2T, kita gantikan T-nya dengan 2T. Kemudian untuk kekangan waktunya, ini berlaku untuk T lebih besar dari 0, maka ini berlaku untuk waktu 0,5T lebih besar dari 0. Ya, kalau kita sederhanakan tetap saja sama dengan 0. Ini juga sama, 2T lebih besar sama dengan 0, maka ini juga T lebih besar sama dengan 0. Oke? Oke. Kemudian kita masuk kepada operasi yang ketiga, yaitu pembalikan waktu atau time reversal. Jadi di sini ya ini sinyal XT. Nah, kalau time reversal, jadi sekarang kalau di sini T, di sini kita mempunyai negatif T, kebalikannya. Reversal ya, pembalikan waktu. Dengan demikian, sinyalnya juga kita balik terhadap sumbu vertikal ini, terhadap sumbu vertikal. Jadi ini seolah sebagai cerminnya. Jadi di sini kalau ini adalah cerminnya, maka kaki di sini kalau dia berada pada waktu T sama dengan 4, sekarang menjadi negatif 4. Oke. Di sini kita mempunyai waktunya T min 2, maka kalau kita cerminkan terhadap ini, maka menjadi T sama dengan 2. Oke. Kalau 0 tetap karena dia berada di sumbu, tepat berada pada sumbu cerminnya. Jadi tetap 0. Ya, jadi kita lihat sinyal merah ini adalah pencerminan atau pembalikan waktu dari sinyal XT. Oke. Nah, sebagai latihan, ya, di sini kita untuk latihan pertama kita mempunyai penskalaan waktu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini konstantanya lebih besar dari 1. Ini berarti kita terjadi proses kompresi ya, penyempitan dari sinyal. Kompresi. Sedangkan di sini, ya, ini ada dua operasi di sini yang berjalan. Untuk pertama sekali kita lakukan dulu operasi penskalaan, ya, X sama dengan X setengah T, kita gambarkan dulu X setengah T, kemudian baru kita lakukan operasi pembalikan sinyal. Ya. Jadi sinyal ini kita lakukan operasi pembalikan. Sinyal X setengah T, lakukan operasi pembalikan. Sehingga kita peroleh sinyal X setengah T. Oke, jadi dua tahap. Gambarkan dulu sinyal X setengah T, kemudian lakukan proses pembalikan untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal nomor 2 ini. Jadi di sini sudah ada penggabungan operasi, yaitu penskalaan, ya, kemudian diikuti dengan proses pembalikan. Kemudian nanti timbul pertanyaan dari mahasiswa, Pak, bagaimana kalau kita lakukan pembalikan dulu, baru penskalaan? Nah, mahasiswa bisa mencoba, nanti lakukan dulu pembalikan, jadi kita dapatkan sinyal X min T, kemudian lakukan penskalaan sejauh setengah. Penskalaan setengah, konstanta setengah. Bagaimana hasilnya? Apabila sama, berarti nanti mahasiswa bisa menjawab bahwa ini equivalent. Lakukan penskalaan dulu baru pembalikan dulu baru penskalaan. Nah, sekarang mari kita bahas operasi gabungan, ya. Dua operasi, yaitu operasi gabungan dari pergeseran dan penskalaan. Jadi, pergeseran dan penskalaan. Oke. Contohnya adalah di sini kita punya sinyal XT yang warna biru. Yang ditanya adalah bagaimana sih cara kita menggambarkan sinyal X2T dikurang 3. Oke.
Kenapa ini disebut dengan operasi gabungan? Karena di sini kita ada operasi pergeseran, karena kita geser ada operasi negatif 3 di sini. Ya, berarti kita geser nanti sesuai dengan trik yang akan nanti kita sampaikan. Kemudian juga ada penskalaan di sini, karena ada 2T di sini. Ya, jadi ini penskalaan plus pergeseran. Nah, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan operasi gabungan antara pergeseran dan penskalaan waktu ini adalah lakukan pergeseran terlebih dahulu. Oke. Tahap 1, lakukan dulu pergeseran. Oke. Nah, kita lihat di sini 3 di sini ya pergeserannya. Jadi kita geser dulu sejauh 3. Jadi XT kita geser sejauh 3, kita peroleh persamaan ini, XT kurang 3, kita peroleh sinyal yang warna merah. Kemudian, ya, sinyal yang warna merah ini, XT kurang 3 ini, kita lakukan operasi time scaling atau penskalaan. Penskalaan sebesar 2, konstanta yang ada di sini. Oke, jadi tipsnya adalah lakukan pergeseran lebih dahulu sebesar 3 sesuai dengan konstanta yang ada di sini untuk pergeseran. Kemudian hasil dari pergeseran ini baru kita lakukan penskalaan untuk sinyal yang diperoleh dari hasil pergeseran. Sehingga kita dapatkan hasil akhir sinyal yang warna hitam yaitu X2T dikurang 3. Oke. Jadi saya harap saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana mendapatkan sinyal XT kurang 3 karena sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Demikian juga bagaimana memperoleh sinyal yang warna hitam ini dari sinyal yang warna merah ya, dengan operasi penskalaan sebesar 2. Oke. Nah, pada kali ini ya saya akan mendiskusikan ya, proses operasi gabungan ya, antara pergeseran dan penskalaan, akan tetapi yang kita lakukan adalah time scaling dahulu, ya, bukan pergeseran lebih dahulu. Akan tetapi cara ini menurut saya lebih sulit dilakukan karena konstanta untuk time scalingnya atau untuk time shiftingnya nanti berbeda dengan angka yang tertera pada soal yang diminta. Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat secara langsung, konstanta untuk pergeseran adalah 3, sedangkan konstanta untuk perskalaan adalah 2. Akan tetapi, apabila kita lakukan time scaling dulu, ya konstanta untuk time scaling yang tetap yaitu 2. Ya, ini yang pertama dilakukan adalah scaling, penskalaan dulu. Maka kita dapatkan sinyal yang warna merah ini, ya, ini X2T, jadi sinyal asli diskalakan sebesar 2. Kita dapatkan sinyal yang warna merah. Kemudian, sinyal ini akan kita geser. Ya, kemudian kita lakukan pergeseran. Akan tetapi, pergeserannya tidak sama dengan 3. Akan tetapi adalah konstanta pergeseran dibagi dengan konstanta penskalaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau ini kita misalkan sinyal GT, ya, kemudian yang diminta adalah misalnya YT sama dengan X2T dikurang 3. Ya. Kemudian GT sama dengan sinyal X2T. Jadi apabila sinyal ini kita lakukan GT sama dengan X2T ini, kita geser sejauh 3, maka yang kita peroleh adalah GT digeser sejauh 3 ya. Nah, maka kalau kita lakukan secara matematik, maka X2, ingat ya, T di sini sama dengan T di sini. Kalau di sini T-nya kurang 3, maka T di sini kita gantikan dengan T kurang 3 juga. Maka kita peroleh sinyalnya adalah X2T kurang 6. Ya, ini tidak sama dengan persamaan sinyal yang diminta, yaitu X2T dikurang 3. Jadi agar cocok, maka pergeserannya bukan 3, tetapi 3/2. Jadi kalau kita ganti di sini 3/2, di sini juga 3/2, maka akan kita peroleh di sini adalah 3. Oke, makanya time shiftingnya adalah rasio dari konstanta pergeseran dibagi dengan konstanta penskalaan. Oke, jadi untuk time shiftingnya adalah berapa besar kita geser, itu adalah
rasio dari konstanta, ini saya singkat aja cons, geser dibagi dengan, yaitu 3 di sini ya, dibagi dengan konstanta penskalaan. Skala. Oke, jadi kedua cara ini akan menghasilkan sinyal yang sama bila kita bandingkan dengan contoh sebelumnya. Oke, bisa kalian bandingkan, ya hasilnya sama, cuma caranya yang berbeda. Kalau pada slide sebelumnya kita lakukan pergeseran dulu, ya sesuai dengan konstanta pergeseran 3, kemudian hasil pergeseran kita lakukan operasi penskalaan sesuai dengan konstanta penskalaannya. Akan tetapi, apabila kita lakukan penskalaan lebih dahulu, ya, kita lakukan penskalaan sinyal sesuai dengan konstanta skalanya yaitu 2, akan tetapi untuk melakukan pergeseran dari hasil operasi penskalaannya, kita gunakan konstanta pergeseran yang merupakan rasio dari konstanta geser yang ada di soalnya. Di soalnya di sini misalnya apa yang diminta 3 dibagi dengan konstanta skalanya 2. Jadi yang kita geser di sini adalah kita geser sejauh 3/2. Oke. Jadi apabila nanti ada soal seperti ini, saya rekomendasikan untuk melakukan cara yang pertama karena lebih mudah. Nah, di sini kita kembali lagi kepada contoh untuk sinyal sinusoidal ya. Pada pertemuan pada video minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menggambarkan sinyal sinusoidal ya, dengan frekuensi 2 di sini dan fasa adalah pi. Nah, sekarang kita akan menggambarkan sinyal sinusoidal ini dengan memanfaatkan gabungan dari operasi pergeseran dan penskalaan. Oke, jadi pada hakikatnya ya frekuensi di sini ya 2 di sini ya kan omeganya sama dengan 2 di sini. Ya, ini adalah penskalaan waktu. Sedangkan fasa ini ya mirip dengan operasi pergeseran karena berarti di sini kita mempunyai konstanta pergeseran sebesar pi. Oke, jadi kita mulai dulu dari sinyal dasarnya yaitu xt sin t. Oke, ya jadi gambarnya adalah seperti ini. Xt sama dengan sin t. Yang ditanya adalah bagaimanakah sinyal xt x2t tambah pi. Ya, yt sama dengan xt x2t tambah pi, yaitu sin, ya, ingat xt ini t, kalau x2t tambah pi berarti sin 2t tambah pi. Berarti sinyal aslinya kita geser dulu sejauh pi, kemudian baru kita skalakan sebesar 2. Oke. Jadi cara yang pertama kita geser dulu sejauh pi, geser sejauh pi, ya. Kita dapatkan sinyal seperti ini, kita lihat ya. Di sini titik ini saja kita lihat yang lebih mudah pada waktu t sama dengan 0 ini kita geser ke sebelah kiri sejauh pi karena plus pi. Jadi titik ini bergeser sejauh pi. Kita lihat ini bergeser ke sini. Oke. Sedangkan titik pi bergeser ke arah 0. Ya, kita lihat bagian ini ya bergeser ke sini, ke sebelah sumbu T negatif sebesar pi. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi penskalaan waktu. Penskalaan sebesar konstanta penskalaan yaitu 2. Jadi sinyal kita kompres ya dari kiri dan ke kanan waktunya sebesar 2. Ya, jadi kalau di sini waktunya negatif pi ya menjadi negatif pi per 2, 0 tetap. Yang pi di sini menjadi pi per 2. Jadi bagian dari sinyal ini ya, yang saya buat ini ya menjadi bagiannya seperti ini. Ya, menjadi lebih kecil, lebih sempit. Ya. Dan ini berhubungan dengan konsep frekuensi. Di sini saya mempunyai frekuensinya sinyal aslinya ya. Di sini xt adalah sin t. Jadi omeganya di sini adalah 1, frekuensinya 1. Sedangkan sinyal yang di sini adalah sin 2t tambah pi, frekuensinya 2. Ya, jadi frekuensi di sini sinyalnya lebih besar frekuensinya, maka jumlah gelombang per waktunya juga lebih besar, lebih rapat ya. Oke. Nah, sebagai latihan untuk operasi pergeseran tanpa penskalaan ini, ya, diberikan sinyal xt yang telah beberapa kali kita gunakan.
Dan mahasiswa diminta untuk membuat sketsa dari sinyal X 2T dikurang 1 dan X setengah T tambah 1. Nah, selanjutnya adalah operasi gabungan, pembalikan, dan pergeseran waktu. Nah, jadi di sini kita lakukan operasi time reversal terlebih dahulu apabila kita punya soal seperti ini, ya, pembalikan, ya, plus pergeseran waktu. Jadi kita lakukan time reversal terlebih dahulu, kemudian baru kita lakukan time shifting. Oke? Yang lebih mudah adalah bagaimana kira-kira? Kalau yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah lakukan pergeseran terlebih dahulu, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kemudian baru lakukan pembalikan waktu. Nah, kalau cara yang ditampilkan di sini lebih susah, karena apa? Karena apabila kita melakukan time reversal terlebih dahulu, ya, maka proses pembalikannya agak berbeda. Ya. Kalau di sini kita lihat seharusnya digeser, ya, ini kan plus 3 ya, seharusnya menurut perkiraan kita akan digeser ke sebelah kiri. Ya, akan tetapi pada kenyataannya, karena waktunya sudah dibalik, maka pergeserannya tidak ke kiri lagi, tetapi malah ke kanan. Oke, karena waktunya sudah kita balik terlebih dahulu. Makanya dianjurkan untuk operasi gabungan pembalikan dan pergeseran waktu, lakukan dulu pergeseran waktu, oke, baru nanti akan dilakukan pembalikan waktu. Oke, nanti mahasiswa bisa membuktikan bahwa dengan cara ini, pergeseran dahulu dan pembalikan waktu dulu, hasilnya sama dengan pembalikan waktu lebih dahulu, kemudian baru kita shifting. Oke, ini latihannya untuk operasi gabungan, pergeseran, dan pembalikan waktu. Nah, selanjutnya adalah operasi gabungan, pembalikan, pergeseran, dan penskalaan waktu. Nah, ini tetap yang dianjurkan adalah lakukan dulu pergeseran, ya, kemudian pembalikan, ya, pembalikan waktu, kemudian baru dilakukan penskalaan. Ini urutan-urutannya untuk mendapatkan hasil akhirnya. Ya, jadi di sini kita lihat ya, yang diminta adalah min 2T tambah 3. Jadi di sini kita punya pergeseran, kita punya pembalikan waktu, dan juga penskalaan waktu. Jadi di sini 3 operasi sekaligus yang diminta untuk dilakukan. Jadi urutannya sekali lagi pergeseran terlebih dahulu, kemudian pembalikan waktu, kemudian penskalaan waktu. Oke, dan ini contohnya, mahasiswa bisa melihat sendiri bagaimana proses operasi gabungan dari pembalikan, pergeseran, dan penskalaan waktu. Jadi di sini kita mempunyai sinyal UT, ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk melakukan sketsa sinyal U min 0,5T tambah 2. Jadi di sini kita pergeserannya sebesar 2 ke arah sumbu T negatif. Kemudian ada pembalikan waktu, kemudian ada penskalaan waktu dengan konstanta setengah. Jadi kita lakukan dulu operasi pergeseran plus pembalikan. Ya, kita dapatkan sinyal yang warna merah, kemudian kita lakukan operasi penskalaan. Setelah kita mendapatkan sinyal yang warna merah. Oke. Dan ini adalah soal latihan untuk operasi gabungan dari ketiga operasi pembalikan, ya, operasi waktu, domain waktu, yaitu pembalikan, pergeseran, dan penskalaan. Oke, dan ini adalah ringkasan, ya, untuk mendapatkan sinyal, ya, yang telah yang merupakan gabungan dari operasi pergeseran dan penskalaan. Ya, jadi di sini pembalikan waktu saya anggap juga penskalaan, tetapi dengan nilai negatif penskalaannya. Oke, ya di sini terbagi atas 2 kasus. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti di sini kita mempunyai operasi gabungan penskalaan plus pergeseran. Kalau A-nya negatif, kita mempunyai operasi gabungan dari ketiga operasi. Maaf.
yaitu pembalikan, pergeseran, dan penskalaan. Oke, saya harap dari ringkasan ini mahasiswa bisa mereview lagi penjelasan yang telah diberikan pada video ini. Oke, sebagai rangkuman, pada video pertemuan untuk modul 2 ini, kita telah membahas tentang operasi amplitudo sinyal, yaitu offset, ya, pergeseran di domain di amplitudo, dan juga gain, yaitu penskalaan amplitudo, dan juga penjumlahan dan perkalian dari dua sinyal, maksudnya perkalian dari dua amplitudo sinyal. Kemudian kita juga telah membahas tentang operasi pergeseran, penskalaan, dan pembalikan waktu, yang merupakan 3 jenis operasi-operasi sinyal di domain waktu.